Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Baik, Bunda, kita akan awali pembelajaran kita ini dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Arrahmanirrahim. yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka Na'budu wa nasta'in. iyyaka Ihdinas nasta'in. siratal Ihdinas mustaqim. siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Siratal 'alaihim. ladzina an'amta Ghairil 'alaihim. maghdubi 'alaihim Ghairil waladdallin. maghdubi 'alaihim. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidina. Amin. Baik, saya akan ulangi ya kembali tentang hukum i'rab. Jadi semua kata itu pasti memiliki hukum. Huruf hukum. Ya, hukumnya i'rab itu apakah dia masuknya mabni atau masuknya Mu'rab. mu'rab. Kok nggak ada Ya. screen itu ya, Ustaz? Hah? Nggak ada screen layarnya? Ada? Coba geser punya Bunda Setiawati. Ada kok. Gesernya kemana ya, Ustaz? Geser ke kanan. Geser ke kanan. Ada? Masih hitam, bentar dulu. Pencet apa ya ini ya? Enggak, coba geser kanan lagi. Kalau masih hitam, geser kanan lagi. Kalau enggak, geser kiri. Sampai ketemu layar. Ketemu? Enggak, belum. Hmm. Udah terus aja Ustaz, saya sambil ini kenapa ya? Jadi semua kata, baik huruf, baik isim, baik fiil, itu memiliki hukum i'rab. Hukum i'rab itu ada dua. Ada yang mabni dan juga ada yang Mu'rab. mu'rab. Kalau mabni berarti dia Tetap. tidak bisa berubah dia. Harokat, kalau bentuknya harokat tidak bisa dia berubah. Ya, sudah begitu saja. Nggak bakalan bisa dia umpamanya bi. Ya, ya sudah, bacanya bi saja. Gitu. Nggak bisa diubah menjadi bu. Nggak bisa diubah menjadi ba. Tetap tetap bacanya adalah bi. Yang mu'rob itu baru berubah. Nah, disinilah yang bisa dibaca bu, bisa dibaca bi, bisa dibaca ba, gitu ya. Jadi dia berubah di situ. Nah, untuk yang mabeni kemarin kita sudah pelajari ada yang namanya kata yasir, fi'il madi, fi'il amr, fi'il mudore yang berakhiran nun taukid dan berakhiran nun niswa. Kemudian asmaul khamsa, sebagian keterangan tempat dan waktu, adat murokab dan isim alam. Oke. Sekarang kita perhatikan, kalau dia itu mabeni, kita tinggal lihat aja. Kalau akhirnya domah, maka nyebutnya mabeniun alat domi. Kalau dia fathah, mabniun ala fathi. betul. Kalau dia kasroh,
Mabniun ala Kasri. kasri. Kalau dia sukun, Mabniun Mabniun ala ala sukuni. sukuni. ala sukuni. Kemudian di sini ada mabniun ala hasfi harfil illah dan mabniun ala hasfi harfil illah. Ini khusus fiil Amar. amr. Amar mabni. Ya, khusus fiil amr. Amar. Amr mabni. Nah, jadi nanti fiil amr itu ada kekhususannya. Oke. Sekarang kita kemarin prakteknya sudah sampai Bunda bisa kerjakan sampai halaman 16. Oke. Bagian Tapi belum. di halaman 16 ini ya, kalau yang halaman 15 Bunda sudah tahu bagaimana menentukan fiil madi mabninya itu bagaimana disesuaikan mujarotnya. Akhir mujarotnya mana, disitulah kemudian menentukan mabniunnya ala apa. Tapi untuk fiil amr, ya, di sini uktub mabniun ala Sukun. sukun. Uktuba mabniun ala hasfin nuni. Ya, uktubu mabniun ala hasfin nuni. Nuni. Uktubi mabniun ala hasfin nuni. Nuni. Uktuba mabniun ala hasfin nuni. Uktubna mabniun ala sukun. Sukuni. Gitu. Oke, sekarang ud'u. Ud'u ini apa? Fi'il madi, fi'il amr, Mabniun ala fi'il amr, mabniun ala Ya. hasfi Hasbin nununi. hasfi harfil illah. Hafil illah. Ya, Hasbi harfil illah. Oke, Ustadz, bagaimana sih Ustadz menentukan kalau dia itu adalah mabniunnya ala harfil illah? Perhatikan Bunda. Fiil mujarot biasanya kan ada 3 huruf kan? Iya. Iya enggak? Iya. Kemudian kalau ditambah hamzah di awal berarti jadi 4 huruf. Kemudian kalau ada fiil amr kurang dari 4 huruf, ya, kemudian akhirnya itu dia tidak tidak sukun, maka kemudian berarti ada huruf ilatnya. Huruf ilat apa aja? Alif wawiyah. Alif ya wawiyah. Atau lebih gampangnya begini. Kalau ada fiil amr, ya, Mujarotnya kurang dari 4. Kurang dari 4. Mujarotnya ya. Iya. Atau begini. Kalau ada fiil amr yang mujarotnya itu kurang dari 2, mujarotnya ya. Mujarotnya kurang dari 2. Huruf mujarotnya ada kurang dari 3. Ya, kurang dari 3. Maka pasti huruf yang ketiganya itu adalah huruf ilat. Gimana Ustaz? Jika fiil amr yang mujarotnya kurang dari 3 huruf, Pasti terus ada huruf ilatnya. di akhir berarti Ustaz ya? Tidak mesti di akhir. Oh. Contoh, umpamanya gini. Umpamanya kul.
Fi'il amr bukan? Ustaz, mana sih Iya. Ustaz tulisannya Ustaz? Amr. Ini Amr. kelihatan? Walah, ya Allah. Ya udah kelihatan. Kul. Kul. Kul, Fi'il amr kelihatan. bukan? Amr. Iya. Amar. Berapa 2 hurufnya? huruf. 2. Moja kata 2 2. huruf. Oke, kurang dari 3. 3. 3. Maka pasti ada huruf ilat. Ya, pasti ada huruf ilat. Kemudian ud'u. Oke, ud'u. Fi'il Fi'il madi ya Ustaz. fi'il amr ini. Fi'il Oh, amr. Amr. Fi'il amr. Ya. Mujarotnya apa? Da'a ya. Ada. Ya, da'a. Berapa huruf ini? 2. 2. 2. Kurang dari 3 Tiga. huruf. berarti ada huruf ilatnya. Berarti huruf ilatnya itu ada di fi'il madi ya Ustaz. Huruf ilatnya itu gimana? Coba ulang. Ada di fi'il madi ya. Kan itu tadi ud'u fi'il amr dia 3 huruf. Tapi begitu di fi'il madi dia kurang dari 2 huruf. Kurang dari 3. Betul. Ketika dia kurang dari 3 berarti ada huruf ilat, Bun. Alif itu huruf ilatnya, Ustaz. Enggak, kalau ini kan Oh, memang bukan. fi'il untuk nandain fi'il amr kan? Amr. Oh iya, berarti itu hamzah ya. Saya ulang lagi gini. Ya, biar Bunda. Qul. Khuz. Terus if. Kemudian tadi ud'u. Ro. Gitu. Ketika kemudian ada fi'il amr, kemudian Bunda harus tetap cari mujarot kan? Setiap kata fi'il Bunda harus cari mujarot. Ketika mujarotnya itu kurang dari 3, berarti ada huruf ilatnya itu, Bun. Setiap Bunda mencari mujarot, ternyata mujarotnya hurufnya kurang dari 3, berarti huruf yang dikurangkan itu adalah huruf Ilat. ilat. Itu tidak bermasalah apabila huruf ilatnya berada di tengah atau berada di awal. Seperti kul, fi'il mujarotnya apa? Kola, ya kan? Ya, kola. Ketika hud, akhoza. Ya. Ya, akhoza. Ada huruf ilatnya dia. Di situ. Ya. Ketika ud'u, kemudian dia da'a. Da'a. Ini huruf alif ya, huruf ilat nih. Ini huruf ilat. Ini huruf ilat. Ini huruf hamzah. Ya, ilat. Jadi ketika Bunda ketemu mujarot itu hurufnya kurang dari 3, pasti bahwa ada huruf ilatnya itu yang harus ditambah. Apabila dalam fi'il amr huruf ilat itu ada di akhir, maka biasanya huruf ilatnya itu dihilangkan.
atau Dihapus. Hapus. sehingga dia menjadi ud'u gitu. Jadi ud'u. Seharusnya ud'u-nya itu begini. Nah, gitu. Karena ada huruf ilat kan? Ya. Nah, ini nih. Sebenarnya inilah huruf ilatnya ini. Tapi karena huruf ilat itu berada di akhir, maka huruf ilat itu dihapus. Ustadz, kenapa huruf ilatnya dihapus? Supaya nanti ada pembedaan antara ud'u ini sama ud'u yang ini. Ud'u yang jamak. Nah, gitu. Itu jadi fi'il madhi. Ya. Sama-sama dia fi'il amr, tetapi kalau yang ud'u di atas untuk anta satu orang, kalau ud'u yang di bawah untuk antum untuk banyak orang. Gitu. Jadi saya mau kasih tahu sama Bunda, setiap Bunda mencari kata mujarot, setiap Bunda cari mujarot, kemudian dia kurang dari 3, pastikan yang dihilangkan itu adalah huruf Ilat. ilat. Tetapi kalau huruf ilat itu berada di akhir, maka yang dihilangkan juga huruf ilat. Ilat. Sehingga fi'il amr itu, ya, kalau ada huruf ilatnya di akhir, maka pasti huruf ilatnya dihilangkan. Contoh. Ya, contoh. Da'a yada'u. Nah, ini da'a Da'a yada'u. Artinya memanggil atau doa. Gitu. Ketika dia menjadi fi'il amr, ya, seharusnya dia adalah ud'u. Gini dia. Ya kan? Ya. Karena huruf ilatnya itu adanya di akhir, nih. Khusus untuk fi'il amr, maka huruf ilat ini dihapus. Sehingga dalam bahasa Arab namanya hasfu harfi Ilat. ilat. Menghapus huruf Ilat. ilat. Jadi dia namanya menghapus huruf ilat. Ilat. Gitu. Jadi setiap ada ya kata yang huruf ilatnya itu di akhir, maka fi'il amrnya huruf ilatnya dihilangkan. Ustadz, untuk menentukan kita tahu dia dihilangkan atau enggaknya gimana? Pertama lihat aja mujarotnya lebih dari kurang dari 3 tidak. Kalau Bunda sudah tahu dia kurang dari 3, tinggal kita lihat huruf akhirnya sukun atau tidak. Kalau dia tidak sukun, ya, kalau dia tidak sukun, maka ya pasti huruf akhirnya adalah huruf ilat. Coba contoh. Kul. Ini fi'il apa? Fi'il amr. Fi'il amr. Sukun enggak akhirnya? Sukun. Sukun. Karena sukun berarti huruf ilatnya tidak di akhir. Ya. Hud. Fi'il amr bukan? Amr. Ya. Fi'il amr. Sukun tidak? Sukun. 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 Maka apa kesimpulannya? Kalau sukun tidak ada huruf ilat yang Tidak. dibuang. Enggak, berarti huruf
Tetap Bun ada huruf ilatnya dibuang, tapi huruf ilatnya Tidak bukan di di akhir. akhir. Oh, ini berarti cuman hatfun nuni, bukan? Enggak, ini mabniun ala sukun aja. Oh, mabniun ala sukun. Ya, mabniun Karena ala dia domirnya domir anta ini Ustadz ya. domirnya domir anta. Kalau dia domirnya antum, jadi kulu. Ya, jadi Dulu. Nah, kulu. ini baru hatfi nuni ya. Betul, ini baru hasfi nuni. Kalau yang ini jadi khuzu. Nah, kalau ini juga namanya hasfun nuni. Jadi menentukan fi'il amr mabniun ala suku ala hasfi harfil ilah, ya. Menentukan fi'il amr itu mabniun ala hasfi harfil ilah, tinggal lihat aja. Pertama bagaimana caranya? Mujarotnya, huruf mujarotnya kurang dari 3. 3. Kemudian yang kedua, harokat akhirnya tidak Tidak sukun. Oke, harokat akhirnya tidak sukun. Nah. Oke, sekarang saya buat nih itunya. Yang ada di jilid pertama dulu. Nah, ini. Coba perhatikan. Ya, coba perhatikan ini. Ta'ala yas'alu sal. Berapa hurufnya? 2. 2. Sukun tidak? Sukun. Sukun berarti yang dihilangkan huruf ilatnya, tetapi huruf ilatnya adanya di Tengah. hop. Berapa? 2. 2. Sukun tidak? Sukun. Berarti kalau sukun, huruf ilatnya yang dihilangkan Yang di tengah. di tengah. Ya, is. 2. Kurang dari 3. Oke, kurang dari 3. 3. Akhirannya sukun. Sukun berarti huruf ilatnya hilangnya Ada di tengah. Kul. Tadi. Kurang dari 3. Kurang dari 3. Sukun tidak? Sukun. Sukun berarti huruf ilatnya itu bukan akhir. Ya, bisa tengah, bisa awal. Da. Kurang dari 3. Sukun. Iya. Sukun berarti huruf ilatnya bukan akhir pasti. Ya, it's. Sukun. Akhir putus. Ya, sukun. Berarti Kurang huruf dari ilatnya bukan akhir. Ya. Hud. 2 huruf. Ya. Kurang Nah, dari 3. sekarang ro. Nah, kok itu. Ro. Kurang dari 3 huruf. 1. Kurang dari 3. 3. Pertanyaannya sukun tidak? Tidak. Tidak. Kalau dia tidak sukun, berarti huruf ilatnya pasti di akhir. Di akhir. Pi. Kurang dari 3 huruf. Oke, sukun tidak? Tidak. Kalau tidak sukun, berarti huruf ilatnya Terakhir. akhir. Gitu. Oh. Contoh lagi, fal. Kurang dari 3 Kurang dari huruf. 3 huruf. Sukun. 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 Berarti huruf ilatnya Bukan di akhir. bukan di akhir. Bukan di Fil. akhir. Kurang Kurang dari dari 3 3 huruf. huruf. Oke. Sukun. 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 Ya, semua yang akhirannya sukun, pasti huruf ilatnya itu hilangnya bukan yang Akhir. Bukan yang akhir. Tetapi ketika kemudian dia huruf ilatnya, huruf mujarotnya kurang dari 3, kemudian dia tidak sukun, pasti huruf akhirnya adalah huruf Ilat. ilat. Nah,
Sekarang kembali kepada ud'u tadi ini. Ya. Ud'u ini tadi. Ya. Kurang dari 3. Ud'u Ya kan? itu hurufnya tiga huruf, Ustaz. Kalau ini 3 huruf, tapi karena dia ini apa? Awalan U-nya ini hilang. Hamzah ya, hamzah wasol. Namanya hamzah wasol kan, seperti uf'ul gitu kan. Sehingga kita tanya huruf akhirnya harokat atau sukun. Harokat. Karena harokat, maka kita buatlah fi'il amr mabniun ala hasbi harfil illah. Sebab ya, setiap ada fi'il amr kurang hurufnya dari kurang mujarotnya dari 3 dan huruf akhirnya itu berharokat doma, fathah atau kasroh, maka pasti dia menyebutnya fi'il amr mabniun ala hasbi harfil bukan mabniun ala sukun lagi ya Bun. Terus fungsinya sukun itu di tengah itu apa Ustadz itu? Tadi kok Yang di mana? kolom kok ya itu yang dilingkari Ustadz merah itu. Nah iya, tadinya ini sukun nih Bun. Seharusnya ini sukun, mabniun ala sukun. Oh iya. Tapi karena ya ini mujarotnya kurang dari 3, kemudian ini dia berharokat, maka disebutlah dia mabniun ala hasbi harfil Ilat. Sebenarnya kalau dia mau dibuat ada huruf ilatnya, itu sebenarnya menjadi begini dia. Nah gitu. Ud'u. Gini. Nah, seharusnya ada huruf ilatnya begitu. Ya. Tapi kalau ditulis begitu itu kata menurut kaidah bahasa Arab mubazir. Sehingga dihilangkanlah yang namanya waw sukun. Ya ini. Sehingga huruf ilatnya yang dihilangkan. Sehingga berubahlah dia menjadi ud'u ini. Tanpa huruf ilat. Dan apa namanya? Fi'il amr yang akhirannya adalah huruf ilat itu tidak banyak dalam Quran. Cuman Bunda harus tanda-tandain aja. Kalau ada fi'il amr, mujarotnya kurang dari 3, ya tinggal lihat aja. Pasti ada huruf ilatnya yang dihilangkan. Kalau huruf akhirnya itu sukun, pasti huruf ilat itu beradanya tidak di akhir. Tapi kalau dia berharokat, maka huruf ilatnya pasti Di akhir. Kira-kira bisa dipahamin? Masih. Soalnya dalam Ini yang baru mabni domir cuma ini saja yang sulit, yang lainnya gampang. Ini baru satu domir ya Ustaz? Maksudnya? Iya, maksudnya kan fi'il amr kan ada 6. Anta, antuma, Ya. antum gitu kan? Ini perlakuannya baru anta aja kan? Baru anta. Ya. Memang yang hasbi harfil ilah itu cuma anta, Bun. Oh gitu. Kalau kemudian U2, kan U2 ini huruf ilatnya udah muncul nih kan? Iya. Ud'u, huruf ilatnya udah muncul kan? Ud'i gitu. Itu kalau sudah seperti itu, berarti kemudian dia tetap menjadi apa namanya? Fi'il amr mabniun ala hasbi harfin nun. Oh, harfin nun. Atau dia langsung hasbin nuni gitu. Masih bingung Ustaz. Kalau yang ud'una tetap mabniun ala
sukun. Sukun. Ud'una, gitu ya. Mabniun ala Sukun. Oke. Saya ulang. Ya, fi'il amr. Jadi, setiap kata itu mau fi'il, mau isim. Ketika Bunda cari mujarot, ternyata mujarotnya kurang lebih kurang dari 3, pastikan huruf yang ketiga itu adalah huruf Sukun. ilat. Ini. Mujarot itu kan biasanya ada 3 huruf kan, Bun? Iya. Ya. Nih, mujarot itu biasanya 3 huruf. Tapi ketika ada kata yang Bunda kemudian cari mujarot, itu ternyata kurang dari 3. Berarti bisa 2, bisa 1 kan? Kalau yang 2 berarti harus tambah 1 huruf kan? Kalau yang 1 berarti harus tambah 2 huruf kan? Supaya menjadi 3 huruf kan? Ya. Ya enggak? Iya. Ya. Nah, huruf yang kurang-kurang itu pasti namanya huruf Ilat. huruf ilat. Ya, yang hilang-hilang itu pasti huruf ilat. Kalau enggak alif, waw, dan Iya. ya. Itu udah pasti tuh. Tapi alif ini juga bisa disebut namanya hamzah nanti. Itu bisa berupa hamzah. Nggak ada yang lain. Nah, khusus untuk fi'il amr, ya khusus untuk fi'il amr, ketika kemudian dia cuma 2 huruf mujarotnya, seperti kul, ya seperti khud, kul, khud, kemudian tadi apa namanya uda'u, gitu kan? Nah, ini kan mujarotnya 2 semua nih. Qaf sama lam. Kho sama za, ya kan? Ya. Kemudian ini da sama ain. 2 kan? Ya. Berarti supaya 3 kan ada 1 huruf yang hilang kan? Iya. Nih, 1 hurufnya ini pasti huruf ilat. Pasti huruf Ilat. ilat. Sekarang untuk menandakan huruf ilat itu adanya di akhir atau tidak di akhir, yang menentukan itu tinggal ini aja harokat akhirnya ini. Apabila harokat akhirnya ini sukun, pasti huruf ilatnya bukan akhir. Bukan akhir, kadang di Bisa tengah, di kadang tengah di atau di awal. depan. Betul, bisa di tengah atau di awal. Tapi kalau kemudian huruf akhirnya ini berharokat seperti ini, pasti huruf ilatnya ada di Di akhir. di akhir. Nah, ketika ada di akhir di sini, dia tidak disebut mabniun ala sukun karena tidak sukun kan? Iya. Kalau yang kul tetap mabniun ala sukun karena memang Sukun. sukun. Tapi kalau uda'u nggak bisa disebut sukun, maka khusus dia disebut namanya mabniun ala hasbi harfi ilah. Nah, gitu dia. Bisa dipahami? Insya Bisa, insya Allah. Ah, gitu. Jadi nentuinnya begitu saja. Lihat aja harokat akhirnya itu. Oke, itu cuman itu Bun, yang mabni yang paling sulit cuman itu. Yang lainnya semua tinggal ngikutin. Kalau domah ya mabniun ala domi, kalau fathah ya mabniun ala fathi gitu. Iya. Cuman itu saja yang paling sulit. Maka yang paling sulit ini saya harus jelaskan sampai Bunda mengerti. Kalaupun Bunda nggak ngerti, saya ulangin lagi, jangan takut. Gitu. Terus masalahnya terkadang dia jarang ketemu.
Karena dia jarang ketemu, jadi sering Lupa. lupa. Biasanya orang kalau nggak ketemu-ketemu jadi Lupa. Tapi ada juga kalau jarang ketemu jadi rindu, ada juga. Tapi kebanyakan kalau jarang ketemu jadi lupa, bukan jadi rindu. Nah, sekarang halaman 18. Ustaz, Ya, Bun? sebentar. Berarti untuk fi'il amr dari domir antuma sampai antuma lagi dia fi'il amr mabniun ala hatfi nuni semuanya. Betul. Khusus untuk yang anta baru fi'il amr mabniun ala hatfi harfi ilat. Betul. Terus Ustaz lagi untuk yang domir antuna berarti fi'il amr mabniun ala sukuni. Betul. Kan enak saya ngajarnya cuman betul gitu aja. Itu yang paham masih Bunda Hikmah aja ini. Yang lain mungkin masih. Bukan saya, Bu. Ya. Ya. Nah, sekarang supaya Bunda lebih ini lagi, ya, kita praktik saja ke ayat langsung. Buka halaman 18. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu inda rabbih wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sekarang ada berapa kata di sini? Coba dibelah-belah dulu, dibaca satu kata dulu coba. Mana? Bala. Man. Aslama. Wajha. Hunya lain. Iya, hunya lain. Ya, li. Allah. Allahi. Pakai akhirnya dibaca. Wa. Huwa. Muhammadun. Muhsinun. Kecil belum dibesarin. Muhsinun. Terus. La. Hu. Ayat. Ajru. Hu. Indah. Robbi. Wa. La. Haufun. Ala. Him. Wa. La. Hum. Yahzanun. Iya. Terus ayat berikutnya wa qalatil yahudu laisatin nasara ala syai' wa qalatin nasara laisatil yahudu ala syai' wa hum yatlunal kitab kadzalika qala alladzina la ya'lamuna mithla qawlihim wallahu yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Mana? Wa. Kolat. Yahudu. Al-Yahudu. Laisa. Nasoro. Ala. Syai'in. Wa. Kolat. Nasoro. Laisati.
Yahudu, 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 ala, ala, syai'in, Aibu. dai'in, wa, wa, hum, hum, yatluna, yatluna, kitabah, alkitabah, al-kitaba, Alkitab. kazali, Kadzalika. Kadzalika kazalika apa mereka. kazalika? ah, Iya, Kaza, betul. Kadzalika. ka sendiri, kazalika, Oh, ka sendiri. kazalika, ka Ka sendiri, zalika. zalika kazalika, sendiri, kola, kola, lazina, Alladzina. alladzina, la, la, ya'lamuna, ya'lamuna, misla, misla, qauli, kauli, kauli, im, fa, fa, Allahu, Allahu, yahkumu, yahkumu, baina, baina, hum, hum, yauma, yauma, al-qiyamati, al-qiyamati, fima, fi, oh ya, Fi. ma, kanu, kanu, fi, 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 yahtalifun, yakhtalifu. Pintar. Oke, wah, udah segitu oh aja. udah, Ya. keterusan. Oke, sekarang Bukan pintar, bala. ngantuk ini Ustadz. Oke, sekarang bala. Maksudnya Ada nggak di kata Yasin? bala, kok ada? Kayaknya nggak ada. Naam, iya. Oh, bala, Iya. iya. Ada kata Yasin. Lupa. Hah? Ada. Ada. Berarti namanya harfu Jadi. Ujarin. jawab. Iya. Naam, Kejebak. Iya, deh. bala, iya. Naam, iya. Bala, pasti. Naam, iya. Bala, iya. Kala, itu tidak pernah. Ya. Mabniun, Tidak pernah. Oh ya, Kak. mabniun ala sukuni, pinter. Mabniun ala sukun. Sukun. Man. Ya. Harfu jarin ya. Man kok kalau min ya. Oh, Isim man. mausul. Man itu jawabi. Isim Istifham. mausul. Istifham. Tapi mandi itu juga ada, Ustaz. Istifham. Banyak kan. Ada watus. Ada waktu sarti. Ada watus syarti. Ya, jadi ada watus Syarti. syarti. Mabniun Ala Ala sukuni, sukuni. ala sukuni, pinter. Aslama. Aslama. Salam ya, Ustaz itu. Salama ya. Aslama. Apa itu aslama? fi'il ya Ustaz, fi'il ya Ustaz, Fi'il. Fi'il apa? Oh, fi'il mudhari Fi'il. bukan Ustaz? Kalau ada dua ciri bersamaan, ya, dulu kita belajarnya gimana itu? Iya. Lupa. Kalau ada Fi'il ciri madi. fi'il madi Fi'il madi. dan fi'il mudhore Fi'il bersamaan, madi yang di yang dipakai. Fi'il madi. iya, fi'il madi. ya, bersamaan. Kemudian sebelumnya bukan kolom 13 sampai 15, maka pastikan dia adalah fi'il Madi. madi. Ulang Ustaz. Nih, Pastikan saya ulang. Apabila ada kata nih ya, seperti ini nih. Tubsidu, ya. Tubsidu ini kan ada ciri fi'il mudhore.
Ya. Ada juga ciri fiil Madi. madi, Madi. ya kan? Apabila kemudian mereka bersamaan seperti ini, maka lihat huruf sebelumnya. Kalau huruf Sebelum apa sebelumnya setelahnya? ini kolom 13 sampai 15, maka dia menjadi fiil mudore. Tapi kalau tidak ada kolom 13 sampai 15, maka dia fiil Fiil madi. madi. Ya, maka namanya dia fiil madi. Oke, coba kita sekarang kembali ke sini. Aslama, ada ciri fiil mudore kan? Iya. Ada. Ada juga ciri fiil Madi. madi. Ya, kalau kemudian ada ciri fiil mudore dan fiil madi ini, tinggal lihat aja sebelumnya. Itu. Kalau sebelumnya kemudian itu ada kolom 13, 14, maka kemudian dia termasuk fiil mudore. Maka ketika di buku di buku yang jilid pertama, di sini disebut ciri-ciri fiil mudore. Berawalan yayu tatu aunanu. Berawalan yayu tatu aunanu. Diawali huruf nawasib dan jawazim. Diawali huruf nawasib dan jawazim. Lagunya jadi begitu. Berarti ini fi'il madi mabniun Ala fathi. betul. Mabniun alal fathi. Mabniun alal fathi. Wajha. Isim. Isim mabni atau mu'rob? Mu'rob. Isim. Mu'rob. Huruf. Kalau mu'rob belum kita pelajari, nanti berikutnya kita baru belajar yang mu'rob. Hu, apa nih hu? Domir. Domir. Isim domir apa? Domir mutasil. Muttasil. Mabniun Ala domi. mabniun ala Ala domi ya. betul, mabniun ala domi. Li Harfu jarin. harfu jarin. Ada harfu jarin juga ada harfu Nawasib. betul. Harfu nawasib. Ustadz, membedakan harfu jarin dan harfu nawasib gimana? Kalau harfu jarin, dia ketemu dengan isim. Kalau harfu nawasib, dia ketemu dengan fi'il mudore. Harfu jarin ketemu dengan isim, harfu nawasib ketemu dengan mudore. Sekarang Allahi isim atau mudore? Isim. Berarti huruf apa ini? Harfu jarin. Pinter. Mabniun Mabniun ala kasri. alal kasri. Saya ulang lagi ya. Gimana cara membedakan harfu jarin sama harfu nawasib? Gimana? Kalau setelahnya li huruf mudore, maka dia harfu nawasib. Kalau setelah li isim, maka dia harfu jarin. Betul. Nah, itu udah rumusan. Ya. Dan itu diingat-ingat. yang buru-buru. Iya, dicatat dulu Ustaz. Cara membedakan harfu jarin. Jadi ini udah mulai saya masukin berbeda-bedanya gimana cara membedakannya gitu ya.
Ini biar terulang. Terus Allahi apa ini? Isim. 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 Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Kenapa mu'rab? Isim kan Karena mu'rab. isim. Hmm, I'rabnya. karena isimnya tidak ada di kata. Oh, Ya, tidak ada di Yasir. kata yasir. Kalau isim isyarah, isim domir, Ada di Yasir, kata Yasir. maka dia Mabni. mabni. Kalau saya tanya, kenapa mu'rab? Jawabnya, Karena tidak ada di kata Yasir. udah gitu aja tuh. Ya, kalau ada di kata yasir, Berarti Mabni. dia mabni. Isimnya mabni. mabni. Terus wa, Harfu atfin. Harfu harfu atfin. atfin, mabniun, Ala Ala fathi. alal fathi. Huwa, Isim domir. isim domir apa? Domir munfasil. 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 Mabniun, Ala Alal fathi. alal fathi. Mana fathinya? harokat wanya. Fathah. Betul, wa-nya. Muhsinun, Isim. isim. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. 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 Kenapa mu'rab? Karena tidak ada di kata Tidak ada di kata yasir. Betul. Fa, Sama. Harfu atfin ya. harfu atfin. Harfu atfin. Mabniun, Mabniun ala fathi. Ala alal fathi. fathi. Betul. La, Harfu jarin. harfu jarin. Harfu jarin. Ada harfu taukid juga enggak? Ada, tapi bedanya dia setelah la itu isim ya Ustadz ya. Enggak. Oh, bukan. Ya. Kalau la, ini baru saya jelasin lagi. Kapan la itu jadi harfu jarin? Kalau ketemu dengan domir muttasil. Ketemu dengan isim domir muttasil. Kapan dia taukid? Selain domir muttasil. Contoh kayak gimana Ustadz? Contoh. La huwa. Ya. Setelah la, huwa. Huwa ini isim domir muttasil atau munfasil? Munfasil. Karena munfasil, maka ini artinya taukid. Kalau ini taukid, berarti maknanya sungguh. Sungguh dia. Sungguh dia. Tapi kalau ketemunya dengan domir muttasil, berarti dia harfu jarin. Bisa? Ustadz yang cepet-cepet sebentar lagi ditulis Ustadz. Ini saya kecepatan ya? Iya, nulisnya lama. Oh. Jadi kalau dia ketemunya dengan isim domir mutasil, pastikan dia namanya harfu jarin. Tapi kalau dia ketemunya selain domir mutasil, kan namanya harfu taukid. Udah gitu doang tuh. Nah, sehingga nanti ketika Bunda sudah belajar i'rab, itu Bunda harus memperhatikan sesudahnya atau sebelumnya. Sesudahnya atau sebelumnya. Secara tidak langsung, orang yang belajar i'rab itu diajarkan untuk menjadi orang melihat masa depan dan masa lampau. Atau kemudian secara tidak langsung diajarkan untuk melihat tetangga kanan, tetangga kiri, tetangga depan, tetangga belakang, tetangga atas, tetangga bawah.
Ya, tinggal di mana Ustaz tuh? Tinggal di atas, di bawah. Kalau di apartemen, Ya, di apartemen. iya kalau tinggalnya di apartemen kan berarti ada tetangga atas bawah. Kalau tinggalnya nggak di apartemen baru Bun. Tetangganya cuma depan, belakang, kanan kiri. Nah, di rumah susun coba. Nah, jadi Bunda Setiawati bisa bedain Insya Allah Ustaz. Bunda Nunji Ya, bisa mungkin. Masih Sekarang mikir-mikir. Masih masih anget ingat. menghafal. Ini masih menghafal. betul masih menghafal. Ya, ini akan terulang terus kok Bun. Jangan takut. Ya, Quran itu akan berulang lagi, strukturnya itu lagi. Gitu. Nah, sekarang untuk menentukan dia harfu taukid atau harfu jarin, kita lihat dulu hu ini isim apa? Domir mutasil. Ah, isim domir Domir mutasil. mutasil. Mabniun Mabniun ala domir. alat Domi. alat domi. Domir. Sekarang saya mau tanya, ini harfu jarin atau harfu taukid? Harfu jarin karena Harfu setelahnya domir jarin. mutasil. Karena dia isim domir Mutasil. mutasil. Mabniun Mabniun yang mananya? yang laknya. Mabniun ala fathi. Betul. Mabniun alal fath. Ajru Isim. isim. Mabni atau mu'rob? Isim mu'rob. Kenapa mu'rob? Karena tidak ada di kata yasir. Betul. Hu Domir. Domir mutasil. Domir mutasil atau munfasil? mutasil. Nih saya kasih contekan mim. Muta Mutasil. mabniun Mabniun Alat domi. alat domi. Indah. Tiga jorob. Harfu. Iya, namanya isim zorob. Kolom 17. 17. Mabniun. Mabniun atau mu'rob? Mabni. Mabniun. Yasir. Mabniun atau mu'rob? Mabni karena ada di kata yasir. Mabni. Nah, semua yang ada di kata yasir itu mabni kecuali kolom 17. Oh, berarti mu'rob. Iya, Oh, Ingat? ingat. Ah, baru ingat kan? Iya. Nah, nih kata yasir semua Mabni kecuali kolom 17. nah ini kolom 17-nya nih. oh. Nih. Kolom 17 nih. Ya. Ini kayak gitu Ustaz nih. Apa? Lewat yang kayak gini. Inilah yang akan saya ulang-ulang, Bun. Yang Bunda merasa lewat, ulang-ulang. Sekarang kan Bunda tanpa sadar, Bunda langsung sudah ya, tanpa sadar Bunda nih, ya. Contoh lagi umpamanya ya, saya buat nih, Robbi isim mu'rob. Oke. Hi, apa nih hi? Domir Mutasil. Isim domir Mutasil. mabniun atau mu'rob? Mabni. Mabniun apa? Ala kasri. Alal kasri. Wa harfu atfi. Mabniun Ala fathi. alal fathi. Nah, tanpa Bunda sadarin, sekarang itu Bunda udah mulai cepet kalau kemudian harfu atfin mabniun alal fathi. Kayak gitu. Mabniun alal fathi, mabniun alal kasri, mabniun alal domi. Itu tanpa Bunda sadarin,
Bunda itu udah mulai cepet tuh di situ. Tapi itu kan yang sering terulang kan. Nah, yang jarang-jarang terulang kayak Indah. Oh, ada di kata Yasir. Oh, berarti mabni. Enggak, ternyata dia Mu'rob. mu'rob. Yang mu'rob belum kita pelajari sekarang. Nanti baru kita pelajarin. Oke, la. Apa nih la? Banyak, Ustaz. Iya, la apa namanya? Anafi. Nafi. Terus? Lanafil jinsi. Nahia. Kemudian la nafi lil Jinsi. jinsi. Ada lanafi, ada lanafi lil jinsi. Ya, ada la nafi, ada Lanafil nafi lil jinsi dan nahia. Ini saya jelaskan langsung. Ya. Nih, kalau la nafi ya, semua sebenarnya namanya adalah la nafi. Ya, sebenarnya semua la itu namanya la nafi. Ya, semua la itu sebenarnya adalah la Lanafi. Kapan dia namanya la nafi lil jinsi? Gitu ya. Ketika ketemu dengan isim yang berharokat fathah. Apa? Apabila ketemu dengan isim yang berharokat fathah. Contohnya la roiba. La roiba. Kapan la nafi itu menjadi la nahiyah? Ketika ketemu dengan fi'il mudhari yang harokatnya sukun. Contohnya, umpamanya la tahzan. Ustadz ulangin Ustadz. Nih saya ulang. Semua la itu masuknya adalah lanafi. Kapan dia menjadi lanafi lil jinsi? Ketika ketemu isim yang harokatnya Fathah. Ustadz, gimana kalau dia tidak fathah? Berarti masuk lanafi karena memang aslinya adalah lanafi. Kapan dia masuk lanahiyah? Ketika ketemu fi'il mudhari yang sukun atau majzum nanti. Sekarang kita lihat la-nya ketemu apa? Isim. Fathah tidak? Tidak. Kalau tidak fathah berarti apa? Lanafi. Pinter. Berarti lanafi mabniun ala sukun. Pinter. Nah, jadi ini dicatat nih, yang ini dicatat. Biar lupa. Karena buru-buru tulisannya nggak bisa dibaca. Jadi dicatat biar lupa. Gitu. Kalau karena tulisannya jelek jadi nggak bisa baca sendiri. Ya, dicatat biar kemudian ingat. Saya ulang, semua la itu pada dasarnya adalah lanafi.
lanafi. Kalau saya tanya, kapan dia menjadi lanafi lil jinsi? Jawabnya, Ketika bertemu isim yang Ketika bertemu isim berakhiran fathah. betul, ketika ketemu isim yang berakhiran Fathah. fathah. Kapan dia ketemu kapan dia menjadi lanahia? Apabila bertemu dengan fiil mudhari yang berakhiran dhamma, sukun. Sukun. Saat ini saya menyebutnya sukun. Nanti ketika sudah belajar belajar yang mu'rob, saya sebutnya ini namanya fiil mudhari yang majzum. Majzum. Ya. Nanti ketika sudah belajar yang mu'rob, nanti yang sukun itu berubah nama menjadi majzum. Oke, sekarang khaufun. Apa nih khaufun? isim Isim mabni atau mu'rob? rob. Mu'rob. Ala. Allah harus jadi Harfu jarin. Mabniun. ala sukun. Ala sukun. Him. oh, ya. Him apa? Domir. Domir mutasil. Domir Isim mutasil. domir muttasil. Mabniun Allah Ala sukun. sukun. ala sukun. Pinter. Wa Harfu Atin. jar. harfu Harfu atfin atfin. Mabniun ala fathi. mabniun Fathi. Allah fati. alal fathi. Oke, sekarang la. La ini apa nih? Lanafi. Lanafi. La apa? Lanafi. Kenapa dia lanafi? Dia bukan laju. Ketemu dengan Bukan isim lanafi. ataupun fiil mudhari. Fiil mudhari. Betul, tidak ketemu isim yang fathah dan tidak ketemu fiil mudhari yang majzum. Maka dia namanya Nafi. Nafi. mabniun Mabniun Ala sukun. ala sukun. Nah, dari sini Bunda sudah mulai bisa menerjemahkannya dengan baik. Ini berarti la-nya artinya apakah tidak, atau kemudian janganlah, atau tidak ada. Kalau nafi artinya tidak ya Ustaz? Artinya tidak, Tidak. Kalau nafi dikunci artinya tidak ada. ya. Kalau yang itu yang Kalau yang nahya artinya janganlah. Ya, jadi kalau dia yang lana pilil jinsi artinya adalah tidak ada. Tidak ada nafi lil jinsi. Betul. Ya kalau nafi aja tidak. Nafi saja tidak atau tidaklah. Oh, pakailah. Bisa tidak, bisa tidaklah. Kalau lanahia artinya janganlah. Dari sini kan berarti Bunda udah mulai masuk tuh. Oh, kalau la-nya itu nggak ketemu isim yang fathah, maka tetap lanafi. Oh, kalau kemudian dia juga tidak ketemu mudhari yang majzum, berarti namanya lanafi. Maka artinya pun hanya menjadi tidak atau tidaklah. Nah, kalau ini berarti artinya apa? Yang mana? Yang la ini. Tidak. Tidak. Tidak dan tidaklah. Artinya apa? Mereka. Berarti artinya dan tidaklah mereka. Ini apa? Isim Isim domir domir apa? Munfasil.
Ah, Mabniun ala Munfasil. domir munfasil. Mabniun sukuni. Ala sukun. ala sukun. Pinter, ya Allah. Kalau pinter gini gimana lah nih? Yahzanun. Apa nih yahzanun? Fi'il mudhari. Mudhari. Fi'il mudhoreknya mabni atau mu'rob? Fi'il mudhari berakhiran umma berarti dia sampai Mabni atau mu'rob? mu'rab ya Ustaz. Mu'rob. Karena pakai itu nun. Ya karena nun fathahnya diawali dengan waw Waw sukun. sukun. Kalau dia tidak diawali dengan waw, ya, dan alif sukun, maka kemudian dia namanya Jadi nunnya fathah ini tidak berlaku kalau sebelumnya ada waw sukun dan ya sukun dan alif. Oke, sekarang wa, apa nih wa? Harfu atfi. Harfu atfin. Mabniun Al-Fathi. Ala fathi. alal fathi. Oke. Qalat Fi'il madi fi'il madi mabni. mabniun Mabniun ala Ala kasri. kasri. alal fathi. Laknya ya. Iya kan mujarotnya hanya kola kan? Kola. Oh iya ya. Oke. Akhiran mujarotnya adalah Fathah. fathah nih. Maka fathahnya inilah yang disebut mabniun ala Fathi. fathi. Oke. Terus al-yahudu Isim. isim apa? Isim Mu'rob. Isim kok mu'rob sih? Iya, karena tidak ada di Karena tidak jadi kata yasir. Iya betul gitu. Saya baru seneng. Jangan kok mu'rob sih? Mabni. Kok mabni? Mu'rob. Kok mu'rob? Mabni Ustaz, mabni gitu. Nah, enggak, jangan tukar-tukar ya. Saya lebih seneng kalau kemudian Bunda bilang mabni. Kenapa mabni? Begini. Mu'rob. Kenapa mu'rob? Begini. Selesai. Sekalipun itu umpamanya salah, nggak Salah. apa-apa. Saya nggak akan salahkan. Karena dalam proses belajar. Tapi justru kalau kemudian al-yahudu isim mabni atau mu'rob? Mu'rob. Kok mu'rob? Mabni Ustaz, mabni. Kok mabni? Mu'rob Ustaz, mu'rob. Itu bolak-balik. Itu yang kemudian dia tidak punya keteguhan. Ya kalau salah. Ketika dia tahu salah, pasti dia akan belajar untuk benar. Ketika dia benar, dia tahu benernya ada di mana. Jadi jangan tukar-tukar. Laisat, apa ini? Fi'il madi Fi'il madi. Mabni atau mu'rob? mabni ala fathi. Mabniun alal fathi. Fathi. Nah ini kalau ditamyiz namanya huruf. Karena rofa'u nasoba. Tapi kalau di sini sudah langsung dia fi'il madi. An-nasara. Isim Isim. Mabni atau mu'rob? mu'rob. Mu'rob. Kenapa mu'rob? Tidak ada kata yang Tidak ada di kata yasir. Pinter. Ala harfu jari. harfu jarin. Mabniun Mabniun ala sukun. Ala sukun. ala sukun. Syai'in. Isim. Isim apa? Mu'rob. Isim mu'rob. Mu'rob.
Wa harfu atfin, harfu atin. Mabniun ala fathi. Ala fathi. alal. Oke, coba kita perhatikan ini ayat berapa ini? Ayat 113. 113. Saya buka i'rab yang 113. Biar Bunda senang ketika melihat, oh iya ya, saya sudah baca ya. Yang benar ini cuman yang ininya saja nih. Yang benar hanya yang huruf-hurufnya saja nih, yang mabni saja. Di luar mabni ya jangan dulu lah, orang belum dipelajari. Ayatnya ayat berapa tadi? 113. Yang pertama 112. Oke, nih. Yang huruf-huruf aja semua ya. Nih, bala. Apa nih bacaannya? Harfu jawab Mabniun. Mabniun ala sukun. Oke, man. isim Isim mausul mausul. Ini Mabniun ala ala sukun ala sukun. betul. Ya, terus yang hu, apa nih hu? Yang Mana ha ini hu nih. Domirun Mutasil mabniun ala domi apa? mabniun ala Ala domi. ala domi. Ini saya buka biar Bunda tahu nih. Oke, bala. Bener gak nih bala? bala. Bala benar. Ini. Tadi Hah? saya sambil nyocokin, Ustaz. Apa? Saya sambil nyocokin tadi Ustaz buka itu, saya bukanya yang buku. Iya ini. Tadi nih. Bala. I'rabnya harfu jawab mabniun ala sukun. Berarti Bunda tanpa Bunda sadar, Bunda udah bisa baca ini loh. Ya, tanpa Bunda sadarin tuh, Bunda sudah bisa baca ini walaupun ini nggak ada harokatnya nih. Gundul. Ya, huruf gundul nih. Nah, ini bacaannya apa nih? Dan ha, domir, mutasil, Itu mabni terjemahnya. Ala Wal domi. ha, dan ha, itu terjemahannya. iya, wal ha, ya, Wal wal ha, ha'u domirun mutasilun Mabniun mabniun ala domi. alat domi. Coba haknya mana tadi nih? Ya, isim domir mutasil mabniun alat domi. Sama nggak? Sama. Sama, tapi Bunda yang sama itu baru yang huruf nih. Wow, apa nih namanya nih? Wa ini, yang wahwa. Wa harfun mabniun ala fathi, alal fatih. Huwa domir munfasil mabniun ala fathi. Oke, betul. Ya, terus ajruhu, hunya nih, hu. Ya, ajruhu itu berarti hunya nih, hanya nih. Apa nih bacaannya? Walha domirun Munfasil. wal ha'u domirun mutasilun mabniun ala domi. ala domi. Alat domi, betul. Ya, nah nih yang wa ini, wa sama la. Ini apa nih? Wa al wau afi Al-waw fathi mabniun ala fathi. La-nya Wala harfu nafi harfun nafi mabniun ala sukun. sama nggak? sama Sama. Coba yang ini lagi wala nih, apa nih? al wau Al-waw harfi mabniun ala fathi. ala fathi. Wala Lam harfi nafi mabniun ala sukun. Iya, berarti kan udah benar belajarnya. Tapi baru yang Mabni. mabni. Ya sabarlah, masa baru 4 kali pertemuan udah mau semuanya. Yang ada mah gurunya yang pusing. Bukan muridnya yang pusing ngajarinnya. Ya, gurunya
yang pusing. Jadi nanti yang ini Bun, harapan saya Bunda terusin aja di rumah nih. Ya. Bunda coret-coret sendiri, gitu. Karena saya pengen Bunda semuanya mandiri nih untuk mengirob. Kenapa sekarang buku ini belum saya kasih sama Bunda? Pasti nanti Bunda nyontek di sini nih. Ya. Enggak lah Ustadz, masa nyontek. Oh, Iya, biasanya kalau dikasih bukunya ini dulu, baru nih, wah lihat di situ aja langsung. Nah, saya nggak mau. Saya maunya kalau Bunda tahu, tahu. Kalau Bunda nggak tahu secara alami, memang secara awal saja. Jadi saya tahu ngajarinnya sampai mana. Kalau Bunda nggak tahu, saya enak ngajarnya. Tapi kalau Bunda kemudian mencari tahu terus, mencari tahu terus, saya habis itu Bunda, oh tenang aja ada buku irobnya kok. Nanti saya lihat buku irob, saya tulis di situ gitu. Nah itu kemudian tidak nyantel nanti. Sebelum kita akhiri, saya mau katakan, Bunda, gimana cara membedakan lanafi lil jinsi sama lanahiyah? kalau lana filil jinsi ketika bertemu isim yang harokat akhirnya fathah. Kalau lanahi setelahnya fi'il mudore yang majum atau berharokat sukun. Betul. Terus terjemahnya gimana? Kalau lana filil jinsi artinya tidak ada, kalau lanahi artinya janganlah, kalau lanafi artinya tidak atau tidaklah. Betul. Ya. Sekarang, Bunda, gimana cara bedain la yang tanpa alif itu harfu jarin atau harfu taukid? Kalau tadi kan la-nya tak pakai alif kan? Ya. Nah, ini la-nya tanpa alif. Jika ketemu sebelumnya dengan domir apa ya tadi? Kalau harfu jarin setelahnya domir mutasil, kalau setelahnya domir munfasil maka lanya taukid. Betul. Ya. Jadi kalau dia isim domir mutasil, ya, dia pasti kemudian namanya adalah Harfu jarin. betul. Selain isim domir mutasil, namanya Taukid. taukid. Jadi selain gitu aja udah. Jadi selain domir Mutasil. mutasil. Nah, insya Allah penjelasan-penjelasan yang seperti ini Bunda hanya dapatin kalau belajar bahasa Arab itu insya Allah di metode Yasir. Ya, penjelasan-penjelasan yang seperti ini lengkap itu bisa jadi kemudian dapatnya adalah di metode Yasir. Kalau belajar bahasa Arab yang lain biasanya nggak langsung dijelasin begini. Mau dimanapun belajar bahasa Arabnya. Oke, sampai sini saja dulu Bun. Jangan banyak-banyak pusingnya. Ya, tapi saya berharap halaman 18 ini Bunda ini saja. Ya, Bunda perbaiki saja. Oke, terus ini catatan lagi. Untuk ulaika ini ada dua kata. Ya, ulai sama ka. Oke. Kalau saya tanya, ini ulai, ini hukumnya mat apa ini? Atau bi Ustaz. Ulaika. Majais munfasil ya. Ah? Majais ya, bukan. Apa sih maksudnya? Iya, hukum tajwidnya apa? Majais. Enggak, ini namanya mat wajib. Oh, mat wajib. Karena satu Satu kata ya. Tapi kalau haulai, ya, haulai, yang haulainya ini mad jais, ya,
Kalau yang ulainya ini tetap mad wajib. Sebab kalau haulai, ha itu satu kata, ulai satu kata. Berarti ini kan beda kata kan? Iya. Apabila ada mad tobi'i ketemu dengan hamzah, berbeda kata, maka dia namanya mad jaiz. Jaiz. Kalau dalam satu kata namanya mad Mad wajib. wajib. Nah, itu bedanya. Jadi nanti kalau ketemu ulai, ini dia dua kata. Ini jadi polanya masuk apa Ustaz? Ulainya masuk isim isyarah. Kaknya sendiri ya? Iya, isim Kaknya isyarah. domir mutasil. Betul. Isim isyarah mabniun Mabniun ala kasri ya? alal kasri. Pinter. Kalau kanya, ini kita sebutnya namanya khitob gitu saja nanti. Oh, bukan domir mutasil. Betul, dia domir mutasil, tetapi lebih tepat dia disebutnya khitob. Khitob itu lawan bicara. Bukan hotop, muhotop. Iya, betul. Mukhotob itu namanya lawan bicara. Hotop, Tapi ini namanya khitob. hotop. Karena dia selalu bersanding sama ulai dan zalika. Biasa kan zalika itu kan ada kan? Iya. Zalika. Yang isim isyarahnya itu cuma za. Za. Ya, berarti mabniun ala Ala fathi, ala sukun nih. sukun. Ya, ala Sukun. sukun. Kalau ulai mabniun ala Kasri. Nah, kaknya, ulaika ini, kak yang ini, kita sebut namanya adalah khitob. Hotop. Ya, nyebutnya namanya Hotop. khitob. Oke, itu saja tambahan. Insya Allah besok saya ulang lagi. Mudah-mudahan ini menambah sedikit-sedikit, ya Bun, ke kepenasaran kita. Ya, ini i'rab ini endingnya sampai mana lah ini sama Ustadz Irfan. Ya, ada sekitar 5 langkah lagi yang harus saya ajarkan kepada Bunda supaya Nggak usah Bunda bisa buru-buru, Ustaz. apa? Nggak usah buru-buru. Kan nggak ada Oh, targetnya kan. nggak usah buru-buru. Berarti kita santai-santai aja ya. Ya, siap pokoknya. Mau santai-santai saya juga siap. Ya, tapi hari ini saya harus katakan kepada Bunda, semua yang mabeni itu, Bunda sudah mulai sama dengan yang di buku i'rab. Mudah-mudahan nanti sering begini, terus hadir begini, mudah-mudahan nanti bisa mengi'rab dengan baik. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik Bunda, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Iya Bun, sama-sama.